Jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka. Saya masih mau berbicara tentang pembubaran kegiatan Kristen atau orang Kristen di Kota Padang yang terjadi pada tanggal 27 Juli yang lalu. Sekelompok orang intoleran, dan ini tidak bisa disebut oknum, kalau oknum kok banyak sekali, melakukan aksi pembubaran terhadap ibadat atau kelas pembelajaran anak-anak Kristen di sebuah rumah. Tentang hal ini, ada dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, tentang adanya kegiatan ibadat di rumah. Saya yakin orang Kristen lebih nyaman melakukan ibadat di gereja, bukan di rumah-rumah, apalagi itu ibadat yang melibatkan banyak orang. Betapa merepotkan menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan tempat, menyiapkan waktu, dan sebagainya. Tetapi mereka rela melakukan di rumah karena tidak ada tempat yang tersedia untuk mereka. Tidak tersedianya tempat persis karena begitu sulitnya membangun gereja atau rumah ibadat di republik ini. Di tempat-tempat tertentu, berpuluh-puluh tahun orang mengurus IMB. Berganti-ganti kepanitiaan. IMB itu tidak kunjung keluar karena memang dikondisikan agar itu sulit. Yakin atau percaya atau tidak, ini sebuah realitas. Yang selalu dituntut adalah izin menggunakan tempat, izin mendirikan bangunan. Ini terasa tidak adil karena kepada gereja, kepada umat Kristen, atau mungkin kepada umat beragama lain, sungguh dituntut agar ada IMB. Tetapi pertanyaan yang sama bisa diajukan, sudahkah semua rumah ibadah orang Islam dalam bentuk musola atau masjid itu memiliki IMB? Tidak ada yang mempersoalkan mau punya IMB atau tidak, jalan saja. Tetapi mengapa pada sisi lain rumah ibadat orang lain yang non-Islam dituntut untuk memiliki IMB? Ini sebuah ketidakadilan. Ini membutuhkan sebuah pembenahan yang menyeluruh. Dalam hal yang mendasar semacam ini saja, pemerintah tidak adil atau masyarakat tidak adil. Bagaimana dengan hal-hal lain? Yang kedua tadi, anak-anak harus menimba pelajaran agama Kristen dalam hal ini di rumah-rumah. Mengapa itu harus terjadi? Bukankah pelajaran agama itu adalah pelajaran yang diwajibkan di sekolah? Mengapa harus diajarkan di rumah-rumah? Tidak layakkah anak-anak Kristen itu menerima pelajaran di sekolah? Belum lagi anak-anak itu belajar di sekolah-sekolah negeri yang sungguh merupakan milik negara dan karena itu milik bersama. Kalau dianggap atau dirasa waktu yang tersedia di sekolah itu tidak cukup, pada sore hari bisa dilakukan pembelajaran itu di kelas yang ada di sekolah-sekolah itu. Karena saya yakin pada sore hari atau bisa diatur agar anak-anak itu tetap menimba pelajaran di sekolah. Ini sebuah sharing. Anak saya bersekolah di sebuah sekolah negeri. Dan saya dengar dari curhat anak saya bahwa untuk pelajaran agama, dalam hal ini agama Kristen, walau anak saya Katolik, tetapi disatukan untuk belajar agama Kristen, dan di sisi ini tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan, anak-anak ini harus belajar agama di rumah guru agamanya. Dan rumah guru agama itu sempit, 50-an anak harus belajar di rumahnya dan mereka berimpit-impitan di ruang tengah rumah itu.
Ibu guru itu rela-rela saja karena dia berpikir bagaimana anak-anak ini harus mendapatkan pelajaran agama, mendapatkan wawasan iman mereka sebagai bekal mereka pada kehidupan mereka mendatang. Saya tidak cukup nyaman dengan situasi ini. Maka dengan inisiatif pribadi, saya datang ke sekolah untuk menanyakan mengapa hal ini terjadi. Waktu itu saya datang pada hari Selasa minggu itu. Di sana saya katakan kepada guru BP yang menerima saya dan beberapa teman yang lain. Kalimatnya saya masih ingat persis. Bapak dan Ibu guru, tolong jelaskan kepada saya mengapa anak-anak yang Kristen tidak boleh menerima pelajaran di gedung sekolah ini dan mereka harus menerima pelajaran di rumah guru mereka. Anak-anak ini dan anak-anak yang lain memiliki hak dan serentak dengan itu memiliki kewajiban yang sama. Tetapi mengapa ada pembedaan dalam hal ini? Guru BP yang menerima tidak bisa memberikan penjelasan. Bahkan menimpakan kepada guru agama bahwa guru agama yang mau begitu. Ini tidak masuk akal. Kalaupun guru agama yang minta, otoritas berada di tangan sekolah. Mengapa sekolah tidak mengatakan bahwa sebaiknya diadakan di sekolah ini demi keamanan, kenyamanan, dan sebagainya? Ini adalah sebuah cara untuk menghindar bahwa sekolahlah yang sesungguhnya tidak mengizinkan anak-anak itu menerima pelajaran agama di sekolah. Saya kembali menanyakan, mengapa hal itu terjadi? Guru BP tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Hanya muter bicara yang lain dan akhirnya ya nanti Pak kami akan memikirkan kembali. Kembali saya menegaskan, tolong ditimbang kembali kebijakan membiarkan anak-anak itu belajar di rumah guru mereka. Setelah itu, 2 hari kemudian, anak-anak itu sudah boleh belajar agama di sekolah. Karena memang hari Kamis biasanya mereka menerima pelajaran. Ternyata tidak ada masalah. Guru saja yang membuat kebijakan yang diskriminatif semacam ini. Entah apa yang dipikirkan pendidik semacam ini. Saya tidak mau menyebut sekolahnya, tetapi ini hal yang lumrah terjadi di mana-mana. Anak-anak disuruh belajar di rumah-rumah atau di rumah gurunya. Kembali kita memikirkan kelakuan kita dalam hidup berbangsa ini. Kita menebus bangsa ini dari ketergadaian di tangan penjajah dengan perjuangan bersama. Semua rakyat Indonesia berjuang untuk itu. Bahwa secara jumlah itu ada yang lebih banyak, karena memang realitas kita sebagai bangsa kayak begitu, tetapi semangat kita sama, mau mengusir penjajah, dan dengan keterusiran penjajah itu, kita ingin hidup bebas, bersaudara dalam ketulusan dan kebersamaan. Tetapi mengapa kita kemudian yang mewarisi kemerdekaan itu, melakukan tindakan-tindakan yang mengingkari perjuangan bersama pada 80-an tahun yang lalu itu? Ini pengingkaran terhadap bangsa, terhadap perjuangan para perintis kemerdekaan ini. Orang tua kita, kakek nenek kita, saudara sebangsa kita pada zaman mereka. Kita kok seenaknya saja mencari keinginan sendiri, mengkhianati mereka, tetapi mengatakan kami tetap sebangsa. Sebangsa di mulut iya, tetapi dalam realitas, dalam semangat, kita semakin tidak sebangsa, tidak seperasaan. Dan tentu ini kita tidak mau. Pemerintah harus segera melihat ini.
Ini realitas yang ada di dalam masyarakat yang harus segera disikapi dengan baik, serius, dan tulus. Tidak bicara lain, melakukan lain, latihan lain, main lain. Ini sebuah ketidaktulusan. Dan yang terjadi di Padang itu tidak sendiri. Sebelum-sebelumnya terjadi di Cidahu, di Depok, di Lampung, dan diam-diam di banyak tempat di Indonesia ini terjadi. Kita jangan membiarkan sekam itu membara di bawah. Lalu kemudian akan muncul kobaran api yang sulit dipadamkan. Ini merupakan bentuk cinta terhadap negara ini. Bentuk protes terhadap sikap kita yang mengingkari perjuangan para pendahulu kita. Mari kita hidup tulus, tidak sulit, karena memang dalam beberapa waktu yang lalu, dalam sebelum tahun 90 ke belakang, kita hidup dalam keberagaman yang luar biasa. Saya pun berpindah-pindah tempat mengalami bagaimana kehidupan bersama di masyarakat miskin kecurigaan, kebersamaan yang ditonjolkan. Tetapi mengapa belakangan ini seperti ini? Pemerintah yang harus mengambil sikap. Masyarakat tidak bisa dibiarkan untuk melakukan pembenahan sendiri. Itu bisa menimbulkan gesekan, pertikaian horizontal, dan ini lebih sulit diperbaiki. Menjelang 17 Agustus, hari keramat kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita sirami kembali semangat keberagaman, semangat kita sebagai bangsa. Kita siangi agar dia boleh bertunas dan memberikan harapan bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Agar ramalan bahwa Indonesia bubar pada tahun 2030 tidak menjadi kenyataan, tetapi akan menjadi kenyataan jika situasi ini dibiarkan sedemikian rupa atau diabaikan saja. Terima kasih dan semoga kita tetap hidup sebagai bangsa yang saling menghormati, saling bersolider sebagai anak-anak yang lahir dan mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Merdeka!